Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pagi ini? Selamat pagi, Bu. Baik, Ibu. Baik. Ya, alhamdulillah ya nak, kita bisa berjumpa pada hari ini ya, hari Jumat. Nah, tadi lihat yang pertama kali bergabung dalam Google Meet ini adalah Mbak Anissa ya. Sekarang coba Mbak Anissa pimpin teman-temannya untuk berdoa. Untuk Ya, Mbak Anissa silakan. teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bu, Ya, terima kasih. Bu sudah. Ya, terima kasih untuk Mbak Anissa yang sudah memimpin teman-teman untuk berdoa. Nah, semoga ya hari ini kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon kalian untuk mengaktifkan video ya agar ibu bisa memantau kalian belajar di dalam Google Meet ini ya nak. Oke? Nggih, Bu. Presensi pada Google Form yang tadi sudah ibu kirim melalui grup WA ya. Nah, sebelumnya Bu Guru akan memanggil ya, karena kalian sudah mengaktifkan video. Coba ibu cek ya, siapa yang belum bergabung. Mbak Ika sudah bergabung ya? Hadir, Bu. Mbak Ya, Enda, Bu. Mbak Mirfa, Sudah. Mbak Anissa. Ya, Bu. Nah, semua Sudah, Bu. sudah bergabung ya Google Meet Google Form yang sudah ibu kirim melalui grup WA. Caranya nanti kalian klik tautan yang sudah ibu kirim di grup WA tersebut ya nak. Kemudian nanti akan muncul tulisan seperti ini. Lihat ya. Nah, di layar tempat kalian terlihat? Terlihat, Bu. Terlihat tidak nak? Ya. Nanti kalian tuliskan nama kalian, kemudian kelas dan nomor absen, kemudian nanti dikirim. Ya, nanti guru akan melihat siapa yang mengikuti Google Meet ini yang melakukan presensi. Ya, nak ya. Nah, agar kita lebih semangat lagi ya, kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama. Siap ya anak ya? Nanti hitungan ketiga mulai menyanyi bersama ya nak. Oke? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Apakah sudah terdengar? Sudah, Bu. Kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke bersama-sama ya nak. Ya, ibu hitung dari hitungan 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Nyanyi bersama-sama ya nak ya, agar kita lebih semangat dalam belajar. Sampai belajar. Pulau-pulau menyambung Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu. Tanah airku Indonesia. Nah, tadi
dari Sabang sampai Merauke dengan penuh semangat. Dan Ibu juga sudah mendengar ya bahwa suara kalian sangat merdu ya. Ibu bangga dengan kalian ya. Nah, pagi sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, buku apa yang sudah kalian baca? Coba Mbak Anissa bisa menjelaskan buku apa yang sudah dibaca tadi? Majalah Bobo, Bu. Ya, tadi menceritakan tentang apa? Buku yang dibaca Tentang Anissa. tentang kucing yang nggak bisa turun dari genteng terus ditolongin Om Gajah. Ya, kalau Mbak Endah tadi pagi membaca buku tentang apa? Kancil dan buaya, kancil yang cerdik dan buaya, Ya, Bu. nanti untuk anak-anak semua ya, kalian buat ringkasan dari buku yang sudah kalian baca. Kemudian foto dan dikirimkan melalui grup WA pada Bu Guru. Siap ya anak? Siap ya anak? Iya, Bu. Siap, Bu. Nah, kalian anak-anak Ibu yang hebat ya, Bu Guru bangga dengan kalian semuanya. Nah, pada pertemuan kemarin, materi apa yang sudah anak-anak pelajari? Mbak Endah kemarin mempelajari tentang apa? Tentang puisi, Bu, sama bahan bentuk pada hewan. Ya, kalau Mbak kemarin, Mbak Ika belajar tentang materi apa? Mbak Ika. Bu. Ya, kemarin Mbak Ika belajar tentang materi apa? Tentang hewan-hewan ya, Bu. Ya, berarti anak-anakku semuanya memperhatikan ya materi yang kemarin kalian pelajari. Jadi Ibu harapkan kalian harus rajin belajar ya, agar cita-cita kalian dapat tercapai. Harus semangat ya, Nak, ya dalam belajar ya. Ya. Nah, pada kesempatan hari ini ya, kita akan belajar tema 7, indahnya keragaman di negeriku ya. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Pembelajaran yang ketiga. Nah, untuk muatan pelajarannya, yang pertama ada PPKN, yaitu tentang keragaman suku bangsa di Indonesia. Yang kedua, muatan IPS, yaitu keragaman sosial di Provinsi Jawa Tengah. Dan yang ketiga, bahasa Indonesia tentang pengetahuan baru dari teks non-fiksi. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia yang terikat persatuan dengan baik. Kemudian, siswa mampu mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman budaya di Indonesia yang terikat persatuan dengan tepat. Yang ketiga, siswa mampu menyajikan berbagai bentuk keragaman suku bangsa di Indonesia yang terikat persatuan dengan baik. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi keragaman sosial di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan baik. Yang kelima, siswa mampu mengidentifikasi keragaman agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Kemudian, siswa mampu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial di provinsi. Kemudian,
Siswa mampu menyajikan hasil identifikasi mengenai keragaman sosial di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia dengan tepat. Yang ketujuh, siswa mampu menyebutkan pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan tepat. Yang kedelapan, siswa mampu menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan tepat. Dan yang terakhir, siswa mampu menyampaikan pengetahuan baru dari teks non-fiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri dengan tepat. Kemudian, untuk menu utama kita pada pagi hari ini yaitu materi tentang keragaman suku bangsa di Indonesia, kemudian keragaman sosial di Provinsi Jawa Tengah, dan tentang pengetahuan baru. Jadi kalian harus semangat belajar ya nak, ya harus semangat ya. Walaupun cuaca sedang mendung ya, apakah daerah kalian sedang mendung nak? Iya, Iya, Bu. Jadi, walaupun keadaan sedang mendung, Ibu harapkan kalian tetap harus bersemangat dalam belajar ya, agar cita-cita kalian dapat tercapai ya. Dan Bu. Semangat ya nak ya. Iya, Bu. Nah, anak-anak coba kalian lihat. Nah, yang ada di layar anak-anak itu peta tentang apa? Saya Bu, Novita. Coba Mbak Indonesia. ya, peta tentang Indonesia. Indonesia. Ya, ada berapa? Ya, kenapa nak? Ya Mbak Anissa, kenapa? Ada berapa pulau besar di Indonesia? Coba Mbak Indah. 5, Bu. Ada 5. 5. Coba sebutkan pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua. Sekali ya, Mbak Indah, tepat sekali jawabannya, yaitu ada Sumatera, ada Jawa, ada Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Ada 5 pulau besar di Indonesia. Kemudian, di pulau mana kalian tinggal, nak? Jawa. Jawab, Bu. Coba Mbak Anissa ya, di Pulau Jawa. Jawa. Nah, dari gambar tersebut ya, itu menandakan bahwa wilayah Indonesia itu sangat luas ya, dari Sabang sampai Merauke, seperti judul lagu yang tadi kita nyanyikan ya. Jadi kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ya, karena wilayah kita sangat luas, jadi kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Tuan. Nah, coba kalian amati lagi, nak. Sebentar. Nah, bagaimana jarak pulau satu ke pulau yang lain? Kalian perhatikan peta yang ada di layar HP kalian ya, nak. Bagaimana jarak dari pulau satu ke pulau yang lain? Jauh. Coba, Mbak Ika. Ya, mengapa? Mbak Ika. Ya, Bu. Berjauhan ya, Bu. Ya, jadi jarak pulau satu dengan pulau yang lain saling berjauhan. Kemudian, bagaimana kondisi alam setiap daerah di Indonesia? Coba, Mbak Rati, kondisi alamnya bagaimana, nak? Berbeda-beda. Ya, berbeda-beda ya, beragam. Nah, apakah sama semua kondisi penduduk di wilayah Indonesia? Berbeda. Bagaimana, nak? Tidak, Bu. Ya, berbeda-beda ya. Jadi, di Indonesia itu banyak sekali keberagamannya ya, nak ya, kalau kita lihat dari peta tersebut. Karena negara kita adalah negara kepulauan ya, banyak sekali perbedaannya. Coba Bu Guru tanya, apa saja perbedaan yang ada di negara Indonesia?
Apa keberagaman yang ada di Indonesia, Nak? Agama. Jenis kelamin, Bu. Agama. Agama, adat, Agama apa suku, ada istiadat, Budaya. kebudayaan. Nah, coba Pakai Ya. Ibu tanya, beragaman itu apa? Belum terlihat. Menentukan ide pokok, siapa yang bisa menyebutkan? Endah, Bu. Firman, Bu. Menentukan ide pokok. Siapa, Bu? Suaranya putus-putus banget, Bu. Ya. 1. Membaca teks secara seksama. 2. Memahami topik setiap paragraf. Kemudian memahami isi dan hubungan antar kalimat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf dan mencatat hal-hal penting, Bu. Ya, terima kasih untuk Mbak Enda. Jadi langkah-langkah menentukan ide pokok. Yang pertama, membaca teks secara seksama. Yang kedua, memahami topik setiap paragrafnya. Yang ketiga, memahami isi dan hubungan antar kalimat. Yang keempat, menentukan kalimat utama pada setiap paragraf. Dan yang kelima, mencatat hal-hal yang penting. Tadi benar sekali ya, yang diungkapkan oleh Mbak Enda. Kemudian kalian kerjakan secara berkelompok ya, Nak. Guru tadi sudah membagikan LKPD latihan yang ketiga, yaitu tentang menentukan ide pokok. Ibu beri waktu selama 30 menit kalian mengerjakan ya. Nah, tadi sudah 30 menit berlalu. Sekarang coba presentasikan kelompoknya Mbak Endah. Ide pokok paragraf pertama pada bacaan pawai budaya. Coba sebutkan ide pokoknya apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Taman Sari, Bu. Bu, dengar suara saya tidak, Bu? Iya, pada Sudah. paragraf Bu, pertama presentasinya. ide pokok. Endah. Suara Ibu terdengar? Ya, jawaban Mbak Endah benar sekali ya. Ide pokok paragraf pertama yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Taman Sari. Ya, Ibu berikan tanda bintang untuk Mbak Endah karena sudah menjawab dengan benar. Kemudian untuk paragraf kedua, coba kelompoknya Mbak Anissa. Ide pokok paragraf kedua apa? Mbak Anissa. Mbak Anissa. Apakah mendengar Bu Guru? Ya, Bu. Sudah, Bu. Sudah selesai, Bu, jawabannya. Ya benar sekali ya jawaban dari Mbak Anissa, yaitu di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku ya. Tanda bintang untuk Mbak Anissa karena sudah menjawab dengan benar ya. Nah anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang materi keragaman budaya, kemudian tentang keragaman sosial suku bangsa, dan juga tentang ide pokok. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti Iya, kuis? Bu, sudah. Ayo, Bu. Coba Cepat main untuk kuis. pertanyaan nomor 1. Ya, untuk pertanyaan nomor 1, siapa yang berani menjawab? Endah, Bu. Nanti akan Ibu beri. Ya, yang belum pernah menjawab, Mbak Novita, nomor 1. Nomor Enggak, Bu. 1 dibaca pertanyaannya. Mbak Novita. Bu, iya. Nomor 1, jawabannya adalah Dibaca soalnya. ya. Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang tinggi karena memiliki Apa B, jawabannya? ribuan suku. Ya, coba benar apa salah ya? Indonesia adalah negara yang memiliki kebudayaan yang beragam. Karena memiliki tadi jawaban Mbak Novita adalah ribuan suku ya. Nah,
benar ya. Benar ya. Tadi kita sudah mengikuti kuis ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan tidak? Ya, Bu. Ya, karena terkendala jaringan dan cuaca ya. Kemudian adakah kesulitan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak pertemuan. Nah, yang kalian dari materi apa sudah Ibu berikan? Coba Mbak Indah. Belajar lebih banyak suku Pelajaran keragaman. Ya, Mempelajari belajar lebih banyak keragaman, Bu. Terima kasih untuk Mbak Indah. Daerah, Bu. Kemudian, Daerah tempat. ya, siapa yang bisa memberi kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ayo, anak-anak, siapa yang berani untuk menyimpulkan pembelajaran? Saya, Bu. Iya, Mbak Mirfa. Kesimpulannya Ya, adalah sebutkan. Indonesia ini memiliki keragaman budaya, Bu. Ya, bahwa kita memiliki keragaman suku bangsa dan budaya. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan Kesatuan. Tadi selain kita belajar tentang keragaman suku bangsa, kita juga belajar tentang keragaman dari anak-anak. Apakah mendengar suara Bu Guru? Nah, udah Selain keragaman suku bangsa, kita belajar tentang apa lagi? Gagas. ide pokok. Ide pokok. Ya, ide pokok itu apa? Inti Dari topik para Pembahasan. ya. Paragraf. Anak-anak itu hebat ya, hebat semuanya ya. Kemudian selain ide pokok, kita juga belajar tentang keragaman sosial yang ada di Jawa Tengah ya. Kemudian Bu Guru akan memberikan tugas rumah ya, yaitu untuk mengidentifikasi suku bangsa dan budaya yang ada di daerah kalian ya. Nanti kalian kerjasama dengan orang tua kalian ya. Selain itu, Bu Guru tadi sudah mengirimkan soal evaluasi ya melalui grup WA ya. Nanti kalian kerjakan, Ibu tunggu sampai pukul 2 siang. Nanti dikerjakan ya Nak ya, jangan lupa kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya. Nanti kalau yang nilainya kurang KKM, Ibu akan memberikan remedial ya agar nilai kalian bisa lebih. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya kalian mempelajari skema 7, skema 1, pembelajaran 4 tentang keragaman bahasa daerah dan cara mencegah kepunahan bahasa daerah di Indonesia. Jangan lupa untuk belajar ya Nak untuk pertemuan selanjutnya ya. Ya, Bu. Anak-anak, Iya, Bu. jangan lupa untuk belajar kemudian ya sebelum kita menutup pembelajaran pada siang hari ini ya. Tadi Mbak Anissa sudah memimpin untuk berdoa ya. Sekarang Mbak Nurul pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Mari teman-teman, sebelum pembelajaran diakhiri, berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Sudah, Bu. Ya, terima kasih untuk Mbak Nurul ya teman-teman. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari Ibu ya. Nah, jangan lupa untuk belajar selalu menjaga kesehatan ya. Terima kasih.